reklamasi Teluk Jakarta. Pernyataan permintaan cegah disampaikan Kepala Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, dan KPK menyatakan surat permintaan cegah diajukan karena membutuhkan keberadaan keduanya di Indonesia agar bisa diperiksa sewaktu-waktu. Ya, KPK meminta Sani Tanuwijaya dan Richard Halim Kusuma dicegah berpergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Ya, saya belum bisa mengkonfirmasi. Dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi di Teluk Jakarta, KPK sebelumnya menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Politikus Gerindra itu diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Jakartanya ada peran eksekutif ya Pak ya? Peran eksekutif siapa saja yang berperan? Jadi sejak tanggal 6 April yaitu kemarin, KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang, yaitu Richard Halim Kusuma yang bersangkutan adalah Direktur PT Agung Sedayu Group, dan juga Suni Tanuwijaya, staf khusus Gubernur DKI. Jadi keduanya dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Tujuannya adalah agar jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan keduanya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta disebut-sebut terlibat menerima suap terkait raperda zonasi dan tata ruang kawasan reklamasi. Ya, mulai dari mobil mewah begitu hingga jalan-jalan ke luar negeri. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siap membantu KPK jika dibutuhkan. Bisa aja lanjut, tunggu aja. Kan mereka juga reklamasi jalan terus kok. Cuma pembangunan di atasnya gimana Pak? Nggak bisa. Kalau dia memang terhambat kewajiban itu bisa paham, nggak ada IMB. Termasuk untuk yang pulau-pulau dibangun oleh BUMD sama BUMN ya, Pelindo itu. Nah, kalau Pelindo itu dia nekat aja, dia bangun terus sendiri. Makanya saya bilang nggak ada yang protes dia kan. Pulau N nggak ada yang protes. Yang lebih gila lagi yang KBN. Ini pulau reklamasi nyambung 12 hektar. Itu banjir itu. Timur kayak gitu, nggak ada yang protes. Tadi kami mencari Pak Jarod maksudnya, dan dia bilang sepakat dengan fraksi PDIP untuk menghentikan pembahasan. Iya, nggak apa-apa, itu hak DPRD kok. Tapi kan nanti kamu boleh hentikan. Kalau hentikan nanti bagaimana? Yang penting kamu prinsipnya harus ada. Ya. Ya, bicara soal reklamasi ini ya, akhirnya menjadi kisru setelah tertangkap tangan ya, ada orang terima suap. Betul, dan belakangan ini bahkan tadi Pemprov DKI, Ahok mengatakan menghentikan izin pembangunan sementara karena ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh pengembang. Nah, salah satunya tadi ada di Pulau G, itu katanya tengah dibangun. Nah, apa yang sedang dibangun di sana dan apa saja detailnya? Betul, seperti apa kira-kira bentuknya akan dijelaskan oleh rekan kita. Ada Windy Wellington yang akan menyampaikannya. Silakan Windy. Ya, Dwi Anggia dan juga Rizky, terima kasih. Nah, memang pulau yang direklamasi ini menjadi topik yang hangat. Bahkan Pulau G ini ramai dibicarakan di media massa. Tentunya kami akan mencoba menggambarkan seperti apa Pulau G. Salah satu pulau dari 17 pulau buatan yang direklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pulau G ini adalah milik Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudra. PT tersebut telah memiliki pulau ini semenjak tahun 2014 dan luas pulau ini adalah 161 hektar. Pulau ini adalah Pulau G dari 17 pulau yang dinamai berdasarkan abjad A sampai dengan Ki, dan juga pulau ini nantinya akan dijadikan hunian super blok. Dari pulau ini ada beberapa fasilitas yang akan dibangun di sini. Salah satunya adalah di sisi barat. Di sisi barat akan ada kondominium ataupun apartemen. Rencananya ada sekitar 4 hingga 7 tower yang akan didirikan di sisi barat ini dengan ketinggian 29 lantai dan ada 290 unit hunian. Secara berkala selama 15 tahun rencananya hunian ini akan ada target 25.000 unit hunian, dan itu adalah di sisi barat. Sementara di sisi timur akan ada perumahan. Ini belum selesai dibangun, namun 80% dari hunian ini sudah terjual pemirsa. Selain itu ada juga beberapa fasilitas lainnya yang berada di pulau ini. Selain dari tempat hiburan yang akan dibangun di sini, ada juga klinik, ada juga pusat perbelanjaan yang akan dibangun di sini, dan rencananya pulau ini akan menjadi salah satu dari beberapa pulau 17 pulau yang ada di utara pesisir DKI Jakarta menjadi hunian superblok. Dan itu adalah gambaran seperti apa Pulau G yang saat ini ramai dibicarakan dan juga seperti apa pulau yang reklamasi
reklamasi tersebut. Dan pemirsa, selain itu kami akan mencoba memberitahu kepada Anda bagaimana rencana pembangunan Pulau G dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Di KPK memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono dan Kepala Bapeda DKI Jakarta Tuti Kusumawati. Keduanya dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan dalam upaya pengembangan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Datang ke KPK sekitar pukul 10 pagi, kedua pejabat Pemprov DKI Jakarta ini menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam. Saat keluar, Heru Budi Santoso tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media. Heru hanya mengaku ditanya soal Raperda Reklamasi DKI Jakarta. Nama Heru Budi Santoso mencuat setelah dirinya disebut Ahok sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui sebenarnya kronologi dari penerbitan Raperda tersebut gitu. Jadi kan penyidik ingin mendalami asal mula terbitnya Raperda, kemudian bagaimana kronologi proses pembahasan dari Raperda, termasuk dinamika yang terdapat di dalamnya. Apakah ada kemungkinan dana itu mengalir ke Pemprov gitu atau ke pihak? Belum sampai ke sana. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa pemeriksaan kali ini lebih ditujukan untuk mengetahui detail pembahasan Raperda. Dalam pemeriksaan hari ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa bagaimana status tanah proyek reklamasi Jakarta. Ya, apa hasil pemeriksaan dari dua pejabat Pemprov DKI Jakarta ini? Kita akan langsung bergabung dengan Cynthia Rey dari gedung KPK yang akan mengabarkannya. Silakan, Cynthia. Anggi dan juga Rizky, memang Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini terus mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk di Jakarta. Hari ini penyidik KPK tengah mengusut Raperda Reklamasi mulai dari proses penerbitan, pembahasan hingga dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan tersebut. Ada sejumlah saksi yang dihadirkan, salah satunya Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Budi Hartono diperiksa sekitar kurang lebih 5 jam dan ia hanya ditanyakan soal hak pengelolaan lahan dari kontribusi pengembang yang memberikan kontribusi lahan seluas 5%. Berikut pernyataan dari Heru Budi Hartono, Kepala BPKAB. Ya, nanti rupiah kan berapa? Oh, nggak tahu. Jadi nanti kan kalau semua hasil reklamasi itu status tanahnya APL-nya atas nama Pemda itu. Iya, iya. Itu yang menjadi luasan dari maksud saya. Enggak. Tanya kalkulasinya berapa? Oh, jika misalnya reklamasi ini jadi, maka urusannya ke Bapak. Enggak. Gimana misalnya? Enggak, ditanya juga status tanahnya kalau sudah jadi pulau. Itu status tanahnya menjadi APL milik Pemda DKI itu. Itu di luar. Ya, selain Budi Hartono, ada beberapa saksi yang diperiksa oleh pihak KPK, yaitu Gamal Sinurat yang merupakan asisten pembangun dan lingkungan hidup sekretaris daerah DKI Jakarta. Kemudian ada juga Tuti Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemprov DKI Jakarta. Dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Sudirman Saat, yaitu Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil, di mana Sudirman Saat ini dimintai keterangannya dan pihak Humas KPK mengatakan bahwa tidak ada kedatangan dari Sudirman Saat dikarenakan ia sedang berada di luar kota. Dari pihak swasta sendiri ada Budi Narwono, yaitu Direktur Utama PT Kapak Naga Indah, dan juga Hardi Halim, karyawan Agung Podomoro Land. Hingga saat ini KPK masih terus mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk di Jakarta. Anggi dan juga Rizky, saya kembalikan ke Anda di studio. Cynthia Rey, terima kasih langsung dari gedung KPK Jakarta. Mirsa, Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan salah satu pulau dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ya, langkah ini dilakukan lantaran belum adanya izin mendirikan bangunan dan juga belum selesainya pembahasan Raperda tentang rencana zonasi dan wilayah yang tak kunjung disahkan.
Kan terus kok. Tapi pembangunan di atasnya gimana Pak? Nggak bisa. Kalau dia memang terhambat kewajibannya bisa paham, nggak ada IMB. Termasuk untuk yang pulau-pulau dibangun oleh BUMD sama BUMN ya, Pelindo itu. Nah, kalau Pelindo itu dia nekat aja, dia bangun terus sendiri. Makanya saya bilang nggak ada yang protes dia kan. Pulau N nggak ada yang protes. Yang lebih gila lagi yang KBN. Ini pulau reklamasi nyambung 12 hektar. Itu banjir itu, timur kayak gitu. Nggak ada yang protes. Pak, tadi kami mencari Pak Jarod maksudnya, dan dia bilang sepakat dengan fraksi PDIP untuk menghentikan pembahasan. Iya nggak apa-apa, itu hak DPRD kok. Tapi kan nanti kamu hentikan. Kalau hentikan nanti bagaimana? Yang penting kamu prinsipnya harus ada. Ya. Ya, bicara soal reklamasi ini ya, akhirnya menjadi kisruh setelah tertangkap tangan ya, ada orang terima suap. Betul, dan belakangan ini bahkan tadi Pemprov DKI, Ahok mengatakan menghentikan izin pembangunan sementara karena ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh pengembang. Nah, salah satunya tadi ada di Pulau G, itu katanya tengah dibangun. Nah, apa yang sedang dibangun di sana dan apa saja detailnya? Betul, seperti apa kira-kira bentuknya akan dijelaskan oleh rekan kita. Ada Windy Wellington yang akan menyampaikannya. Silakan Windy. Ya, Dwi Anggia dan juga Rizky, terima kasih. Nah, memang pulau yang direklamasi ini menjadi topik yang hangat. Bahkan Pulau G ini ramai dibicarakan di media massa. Tentunya kami akan mencoba menggambarkan seperti apa Pulau G. Salah satu pulau dari 17 pulau buatan yang direklamasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pulau G ini adalah milik Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudra. PT DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa bagaimana status tanah proyek reklamasi Jakarta. Ya, apa hasil pemeriksaan dari dua pejabat Pemprov DKI Jakarta ini, kita akan langsung bergabung dengan Cynthia Rey dari gedung KPK yang akan mengabarkannya. Silakan Cynthia. Anggi dan juga Rizky, memang Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini terus mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Teluk di Jakarta. Hari ini penyidik KPK tengah mengusut raperda reklamasi mulai dari proses penerbitan, pembahasan hingga dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan tersebut. Ada sejumlah saksi yang dihadirkan, salah satunya Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Budi Hartono diperiksa sekitar kurang lebih 5 jam dan ia hanya ditanyakan soal hak pengelolaan lahan dari kontribusi pengembang yang memberikan kontribusi lahan seluas 5%. Berikut pernyataan dari Heru Budi Hartono, Kepala BPKAB. Ya, nanti rupiah kan berapa? Oh, nggak tahu. Jadi nanti kan kalau semua hasil reklamasi itu status tanahnya APL-nya atas nama Pemda itu. Iya, iya. Itu yang menjadi luasan dari maksud saya. Enggak. Hanya kalkulasinya berapa? Oh, jika misalnya reklamasi ini jadi, maka urusannya ke Bapak. Enggak. Enggak, ditanya juga status tanahnya kalau sudah jadi pulau. Itu status tanahnya menjadi HPL milik reklamasi Teluk Jakarta. Pernyataan permintaan cegah disampaikan Kepala Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, dan KPK menyatakan surat permintaan cegah diajukan karena membutuhkan keberadaan keduanya di Indonesia agar bisa diperiksa sewaktu-waktu. Ya, KPK meminta Sani Tanuwijaya dan Richard Halim Kusuma dicegah bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Ya, saya belum bisa mengkonfirmasi. Dalam kasus suap pembahasan raperda reklamasi di Teluk Jakarta, KPK sebelumnya menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Politikus Gerindra itu diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Katanya ada peran eksekutif ya Pak ya? Peran eksekutif siapa saja yang berperan Pak? Sanusi sedikit. Jadi sejak tanggal 6 April yaitu kemarin, KPK telah meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang, yaitu Richard Halim Kusuma yang bersangkutan adalah Direktur PT Agung Sedayu Group, dan juga Suni Tanuwijaya, staf khusus Gubernur DKI. Jadi keduanya dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. Tujuannya adalah agar jika sewaktu-waktu penyidik membutuhkan keterangan keduanya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri.
Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta disebut-sebut terlibat menerima suap terkait raperda zonasi dan tata ruang kawasan reklamasi. Ya, mulai dari mobil mewah begitu hingga jalan-jalan ke luar negeri. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siap membantu KPK jika dibutuhkan. Bisa aja lanjut, tunggu aja. Kan mereka juga reklamasi jalan. Tersebut telah memiliki pulau ini semenjak tahun 2014 dan luas pulau ini adalah 161 hektar. Pulau ini adalah pulau G dari 17 pulau yang dinamai berdasarkan abjad A sampai dengan Ki, dan juga pulau ini nantinya akan dijadikan hunian superblok. Dari pulau ini ada beberapa fasilitas yang akan dibangun di sini. Salah satunya adalah di sisi barat. Di sisi barat akan ada kondominium ataupun apartemen. Rencananya ada sekitar 4 hingga 7 tower yang akan didirikan di sisi barat ini dengan ketinggian 29 lantai dan ada 290 unit hunian. Secara berkala selama 15 tahun rencananya hunian ini akan ada target 25.000 unit hunian, dan itu adalah di sisi barat. Sementara di sisi timur akan ada perumahan. Ini belum selesai dibangun, namun 80% dari hunian ini sudah terjual, pemirsa. Selain itu ada juga beberapa fasilitas lainnya yang berada di pulau ini. Selain dari tempat hiburan yang akan dibangun di sini, ada juga klinik, ada juga pusat perbelanjaan yang akan dibangun di sini, dan rencananya pulau ini akan menjadi salah satu dari beberapa pulau, 17 pulau yang ada di utara pesisir DKI Jakarta menjadi hunian superblok. Dan itu adalah gambaran seperti apa Pulau G yang saat ini ramai dibicarakan dan juga seperti apa pulau yang reklamasi tersebut. Dan pemirsa, selain itu kami akan mencoba memberitahu kepada Anda bagaimana rencana pembangunan Pulau G dalam reklamasi pantai utara Jakarta akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Di KPK memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono dan Kepala Bapeda DKI Jakarta Tuti Kusumawati. Keduanya dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan dalam upaya pengembangan kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Datang ke KPK sekitar pukul 10 pagi, kedua pejabat Pemprov DKI Jakarta ini menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam. Saat keluar, Heru Budi Santoso tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media. Heru hanya mengaku ditanya soal raperda reklamasi DKI Jakarta. Nama Heru Budi Santoso mencuat setelah dirinya disebut Ahok sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui sebenarnya kronologi dari penerbitan raperda tersebut gitu. Jadi kan penyidik ingin mendalami asal mula terbitnya raperda, kemudian bagaimana kronologi proses pembahasan dari raperda, termasuk dinamika yang terdapat di dalamnya. Apakah ada kemungkinan dana itu mengalir ke Pemprov gitu atau ke pihak? Belum sampai ke sana. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa pemeriksaan kali ini lebih ditujukan untuk mengetahui detail pembahasan raperda. Dalam pemeriksaan hari ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah